Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih karuniakan kita keimanan, kekuatan, sehingga kita mengenyampingkan segala halangan kita, usia yang sudah tua, badan yang sakit, tetap hadir di masjid ini. Semoga ini menjadi sebab mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, diberikan kita petunjuk dan ditambah Allah hidayahnya, serta disehatkanlah badan Bapak Ibu, kemudian dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di awal-awal agama Islam ini, Bapak Ibu, yang banyak menerima itu adalah dari kalangan orang-orang miskin, para budak. Disebabkan Islam tidak ada membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya kecuali ketakwaannya kepada Allah. Makanya banyak orang-orang miskin dan budak yang menerima ajaran Islam. Karena kalau kita lihat Bu ya, di India sampai hari ini perbedaan antara masing-masing golongan itu sangat tajam. Dan yang paling rendah itu kastanya di India namanya suku Dalit. Itu disentuh aja haram, Pak. Bayangan Islam tidak ada membedakan itu. Suku Dalit itu memang kasihan lihat mereka. Nah, Islam tidak ada mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia ganteng, mau dia jelek, asal dia bertakwa kepada Allah, tinggilah status diri sisi Allah. Nah, karena orang-orang miskin yang masuk, banyaklah orang-orang dari Quraisy ini yang sering mengintimidasi, menganiaya, karena dianggap lemah dan mudah untuk dikuasai. Tapi rupanya Pak, Islam ini ketika sudah menghujam ke hati para sahabat yang miskin-miskin ini, walau dianiaya seperti apapun, tidak menggoyahkan iman mereka. Contohnya, yang pertama kali mati syahid dalam Islam ini bukan laki-laki, tapi perempuan, namanya Sumayyah binti Kabab. Itu disiksa oleh majikannya Pak. Udah ditarik pakai kuda, tidak juga berubah. Ditaruhkan batu panas di punggungnya sampai padam pula batu itu karena lelehan lemak tubuhnya, tidak juga goyang. Akhirnya tahu ibu cara membunuhnya, diambil tombak, ditusuk kemaluannya Pak, sampai tembus ke tengkuknya. Tapi dia tetap tidak goyang iman. Suaminya Yasir itu juga digantung, tidak juga berubah. Tinggallah satu orang anaknya yang masih hidup. Nah, jadi dari sini kita melihat ternyata orang-orang yang sudah kuat keimanannya, yakin kepada Allah, bagi mereka Pak, kematian itu sesuatu yang indah. Kita melihat dari sisi simpatinya kita, empatinya kita apa yang terjadi di Palestina. Tapi bagi orang-orang di Palestina sendiri, mereka mengatakan kita sedang dikasih nikmat oleh Allah untuk menjadi syuhada. Karena satu kita yang mati syahid bisa untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarga kita. Jadi itu masalah iman tuh Pak.
Dari sisi lain kita melihat simpati kita karena penderitaan, tapi bagi mereka itu menjadi sebuah kebahagiaan. Dan kata Rasulullah, Pak, orang yang mati syahid itu keluar ruhnya sama sekali tidak merasakan sakit. Nah, itu bedanya nih, Pak. Sama sekali dia tidak merasakan sakit. Itu bingung orang-orang kafir Quraisy waktu itu, Bu. Ini kok makin disiksa makin kuat imannya, Pak. Makin diintimidasi makin menjadi-jadi semangat mereka dalam Islam. Belum kasus itu selesai, mulai pula orang-orang kaya masuk Islam yang dipelopori oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini pengusaha nih, Pak. Mulai masuk pengusaha, waduh, tambah berdenyut lah jantung orang Quraisy. Masuk miliarder-miliarder. Setelah masuk miliarder ini, penyiksaan mulai berkurang. Nah, ini karena yang dilawan orang-orang kaya nih, Pak. Orang-orang kaya ini, Bu, ya, kentutnya aja motivasi bagi orang. Ya, Pak, tidak tambah kuat jadinya, Pak. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Bu. Rasulullah sudah mengatakan, pekerjaan halal yang salah satu penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi kita memang butuh kekuatan uang, kekuatan dana ini kita butuh. Karena dakwah ini tidak mungkin akan berjalan tanpa uang. Tapi kita harus letakkan, tidak selamanya dakwah itu kita itu dengan orang ceramah terus kita amplopkan. Bukan itu saja, Pak. Cara orang-orang kaya dalam berdakwah ini, Bu, berbeda-beda. Rasulullah pernah mengatakan, kadang ada kalanya kita menarik orang kepada kebaikan ini lewat perutnya, pakai duit, Pak. Apakah Rasulullah pernah melakukannya? Ya, kepada Safwan bin Uyainah namanya. Safwan bin Uyainah nih, Pak, waktu penaklukan Mekah, dia milih keluar dari Mekah daripada masuk Islam. Akhirnya adalah yang menjamin, tidak usah kau keluar dari Mekah lagi. Sini aja lah kau, aku yang menjamin kau. Rasulullah tidak akan mungkin membunuh. Waktu perang Hunain dipinjam Rasulullah lah baju besinya, Pak. Dia banyak baju besinya, dipinjamkannya lah baju besinya. Menanglah perang Hunain, Rasulullah pulang ke Mekah, dikembalikanlah baju-baju besi yang dipinjam. Setelah itu diajak Rasulullah dia ke atas bukit. Sampai di atas bukit itu disuruh Rasulullah dia melihat ke bawah. Tengok ke bawah itu, banyak onta lah. Banyak ya Rasulullah. Semua onta itu aku berikan kepadamu. Langsung syahadat, Pak. Itu gunanya. Menarik orang kepada kebaikan. Ada dulu lagi seorang ustadz yang lumayan bagus ekonominya, Pak. Yang datang ke pengajian dia itu ditulis di undangan itu, Bu, diganti transportasi 30.000 penuh, Pak. Beda itu cara, kadang cara dakwah itu maksud itu guna duit itu maksudnya itu, Bu. Nah, datang 30.000. Ingat saya Masjid Darul Amal itu paling susah ngajak orang ke masjid. Paling susah, Pak. Datang orang rumah makan Taragung, umumkan nanti habis ceramah saya yang ngasih makan. Jadi dari rumah makan Taragung diumumkan jam 5 sore. Acara bisa penuh maghrib, Pak. Ada yang mereng-mereng begitu lekungnya, Bu. Nampak tak pernah masjid, Pak. Ada bapak, Bu, ya, pas Isya itu ingat saya tuh. Didorong-dorongnya pintu tuh, pintu masjid itu pintu geser, Pak. Didorong-dorong. Ada berapa lama dia nak ke masjid itu kira-kira. Jadi cara bapak ibu yang kaya-kaya ini berjuang dengan cara seperti itu. Ini seperti kita ada donasi seperti ini. Ini luar biasa nih, Pak. Nampak program yang kemana kita mau mengeluarkan uang kita. Jelas ada programnya, daripada tertumpuk-tumpuk nanti di masjid tidak ada gunanya. Tapi kalau ada program itu, Pak, itu cepat dia mengalirnya dan cepat efek itu terasa ke dalam jiwa. Ini yang pernah saya sampaikan, Bu. Kenapa katanya orang kalau rajin nyumbang untuk anak yatim, hajat hidupnya dipenuhi Allah, hatinya dilembutkan Allah. Saya udah banyak nyumbang, apa keras juga hati saya. Saya jawab, duit bapak tersangkut di masjid.
Karena uang anak yatim kan banyak, kadang tertumpuk-tumpuk tuh Pak, nggak dikeluarkan. Dikeluarkan misal 2 kali setahun. Anak yatim itu butuh belanja tiap hari Pak. Dia butuh hidup setiap hari, dia butuh beli seragam setiap sekian bulan, dia butuh beli buku. Itu yang saya sampaikan waktu itu Bu ke Masjid Nurul Yakin. Kalau memang apa yang lebih mudah rasanya Pak kata saya, santuni aja mamanya kata saya. Caranya Ustaz nikahi, enggak berani saya Ustaz. Kalau dinikahi kan jelas tiap hari dikasih Pak kan. Akhirnya disantuni lah Bu. Sekarang saldo anak yatim di Masjid Nurul Yakin Bambu Kuning itu 0. Jadi terus dikeluarkan, terkumpul tiap bulan, diurusin sekolah anak yatim itu, dikasih belanja, mamanya dikasih belanja. Jadi uang tuh mengalir dia Pak. Dia kan macam terowongan air Bu. Terowongan air paret tuh Pak. Besar air masuk, besar air keluar, bersih gorong-gorong. Uang masuk banyak, uang keluar sedikit, tersumbat dia berlumut gorong-gorong. Itu yang membuat tetap kotor hati kita walaupun kita rajin menyumbang karena tidak keluar. Nah, orang-orang kaya pada masa Rasulullah itu Pak menggunakan duitnya untuk apa Pak? Membebaskan orang-orang Islam yang miskin dari perbudakan. Yang paling mahal nebusnya siapa Pak? Bilal bin Rabah Pak. Itu mahal nebusnya. Supaya tidak sanggup Abu Bakar, apa kata majikan Bilal ini? Aku lepaskan dia, tapi aku minta tebusan 9 ukiah emas. 1 ukiah itu Bu, 7,4 dinar. 1 dinar Pak, 3.578.000. Bapak kali 7 kali 9. Dapat mobil ras buka sampul baru Pak. Itu penebus ya. Rela tuh Pak, itu guna duit Abu Bakar Siddiq. Mana yang jadi budak, tebus, bebaskan. Jadi sehingga merdeka lah orang-orang miskin itu, jadi budak-budak ini merdeka jadi. Nah, karena melihat situasi itu, dari mulai cara menindas, mulailah orang kafir Quraisy menggunakan cara yang lebih elegan, yaitu dengan membujuk, lobby. Datanglah mereka menemui Abu Thalib paman Rasulullah. Paman, sampaikan kepada Muhammad keponakanmu, kalau dia bersedia berhenti dia mendakwahkan Islam ini, kami sudah sepakat nih, semua kita yang petinggi-petinggi Mekah ini sudah sepakat mengangkat beliau menjadi raja di Arab ini. Kawan dan tawarannya Pak. Kalau mau berhenti dakwah jadi raja di Arab tanpa ada kandidat lain Pak. Cuman beliau saja. Jangan kan untuk menjadi raja lagi Pak. Jadi RW aja kita udah pasang spanduk Pak. Nah, itu di masjid dan tidak bersapa lagi itu Pak antara kubu Bapak ini kubu itu RW baru. Saya ingat Bu ya, saya kan pernah jadi RW di Kelurahan Kota Tinggi Pak, Pasar Mambo tuh. Warga saya tuh Mall Pekanbaru. Saya naik tanpa ada kandidat lain Pak, menang telak. Duduklah saya, karena saya tidak meminta. Itu rupanya Pak, ketika kita tidak meminta, Allah memberi. Kalau Allah sudah memberi itu kita jalani Pak. Awalnya biasa tuh Pak. Mulai terasa enaknya Bu pas penandatanganan lah, tolong Pak RW, lupa ada 50, ada 100 Pak. Walaupun apa nih Pak, saya ambil juga, dia tidak boleh lama-lama basa-basi itu, nanti tarik orang boleh. Awalnya yang biasa tadi Pak, itu ngerinya godaan jabatan tuh, makanya Bu doakan para pejabat kita, berat rupanya Pak, jadi RW aja. Tiap mau masuk lebaran itu Bu, orang-orang mall ngasih saya minuman kaleng. Kebayang nggak Bapak berapa banyak minuman kaleng yang bisa saya bagi-bagikan ke orang jadi? Mulai saya sayang dengan jabatan itu. Ngeri enggak Pak? Awalnya tadi biasa saja, mulai saya sayang. Mulai saya takut kehilangan itu. Jadi jangan kita coba-coba meremehkan, lah pejabat ini tidak ada yang betul. Janji-janji aja, jangan doakan Pak, berat. Ini saya udah ngalami Bu, yang paling rendah padahal Pak.
Pas pemilihan sekali lagi mulai ambisi saya besar Pak, saya harus menang jadi RW. Nah, karena ini lumayan loh Pak. Gaji memang sekali 3 bulan Bu, cuman sampingnya besar rupanya Pak. Rupanya Bu, pas yang kedua itu menang telak saya balik. Tidak ada lawan. Di saat itulah saya meninggalkan RW itu, karena saya tahu hati saya sudah tidak bagus. Ini bahaya nih, kalau sempat diteruskan bahaya. Nah, apalagi ditawari jadi raja Pak, tanpa pemilihan, duduk Muhammad menjadi raja. Apa yang saya alami tadi, rupanya sejarah itu berulang Pak. Ini juga pernah terjadi pada diri Tolut. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah 24, 6, 24, 7, 24, 8, pasti kita tidak kaget lagi dengan perubahan para pejabat di zaman sekarang. Makanya kita harus mendoakan Bu, berat. Orang Bani Israel di 246 Al-Baqarah itu Pak, orang Bani Israel minta kepada Nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja. Kami akan janji hormat sama dia, kami akan berjuang bersamanya untuk melawan Jalut. Diadakanlah pemilihan oleh Nabi Samuel. Mungkin Bapak masih ingat, kalau Allah yang mengadakan pemilihan biaya ringan Pak. Syaratnya cuma apa Pak? Siapa yang sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel jadi raja Bani Israel. Tidak perlu kotak suara Pak, diukur aja tinggi orang, sama tingginya jadi raja dia. Sebanyak itu yang ikut, hanya satu yang sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel, yaitu Tolut. Dan Allah bukan sembarangan memilih Tolut nih Pak. Udah set Allah itu Bu, sudah skenario Allah. Kenapa? Tolut ini fisik kuat, otak cerdas. Makanya dia jadi raja Bani Israel. Jadi syaratnya Pak, cerdas, badan kuat. Tapi ada salahnya satu Bu, miskin Pak, dia petani. Makanya di 247 itu orang Bani Israel protes, sebanyak ini kami yang kaya, masa orang macam dia lah yang duduk. Jadi dia tahu Bapak Ibu tuh kan, duit ini perlu Pak. Cerdas betul Tolut, fisik kuat, tapi miskin Pak, tidak didukung orang Pak. Saya ingat dulu Bu ya, hari hujan, badai, petir menyambar, adalah pejabat mengundang warganya ke rumah malam itu. Saya yang ceramah, kaget saya Pak, penuh orang datang di halaman dia. Saya bilang sama Bapak, tuh salut saya tengok Bapak, cinta betul masyarakat sama Bapak. Sampai hujan badai macam ini ramai orang datang. Baca undangan itu di bawah dulu Ustaz. Beras 5 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 1 kilo, telur sepapan, indomie sekardus. Apa hujan badai tak datang orang Pak? Jadi butuh enggak duit itu Pak? Butuh Pak. Tak bisa kita dengan modal lillahi ta'ala yang salah kita mengartikan itu Pak. Saya pokoknya tulus karena Allah. Kita turun, kita enggak ada. Susah. Gimana? Kalau ingat kata Rasulullah tadi, duit itu perlu menarik orang kepada kebaikan. Orang buruk aja pakai duit, makanya mereka itu lancar jalannya Pak. Tapi dia gunakan dengan cara yang salah. Karena orang-orang baik menyalahartikan itu Pak. Nggak boleh gitu. Nggak bisa seperti itu kita berarti menyogok orang nama itu. Nggak bisa, bukan itu maksudnya itu Pak. Karena dalam sebuah perjuangan itu memang dana sangat dibutuhkan. Jadi karena Tolut ini miskin, akibatnya apa Pak? Kata Nabi Samuel, tadi kalian minta angkat raja. Ini sekarang sudah ada banyak pula cerita kalian. Jadi orang Bani Israel itu sifatnya apa Bu? Kalau tidak ada pengen pilih lah. Sudah itu nanti sudah terpilih, nggak masa ini orangnya. Sampai hari ini itulah sifat dasar mereka tuh Pak. Keimanannya paling susah untuk diharapkan. Makanya Nabi yang paling banyak mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam Pak. Sampai 11 mukjizatnya Pak. Karena kaumnya Bani Israel. Orang sekarang heran, Bani Israel, ya dulu lagi macam itu dia Pak.
memang licik, tapi paling penakut. Mereka itu dari zaman dulu itu memang penakut, Pak. Diajak Nabi Musa berperang, berangkatlah kau Musa bersama Tuhanmu, kami hanya tinggal di sini sana. Sebanyak itu Bani Israel yang berperang melebur Palestina dulu itu, Pak, cuman 3, Yusa bin Nun, Nabi Harun, Nabi Musa. 3 yang ikut perang cuman, Pak. Selebihnya standby, Pak. Memang pengecut sampai hari ini. Jadi apa pengakuan tentara Israel itu, kami sedang berhadapan dengan hantu. Itulah takutnya mereka, Pak. Karena memang mereka itu memang bangsanya itu pengecut, itu memang dari dulu memang dari sifat dasarnya sama macam kita, Pak. Kalau memang yang dasarnya takut kelam tuh, Bu, takut gelap tuh, setaat apa aja dia zikir doa tetap penakut, Pak. Iya kan, Pak? Itu kan memang bawaan dari diri itu. Sholat rajin ditinggal orang dalam masjid, memekik dia, Pak. Yang di masjid tidak nyaman dia, ditinggal sendiri. Nah kemudian akhirnya apa, Bu? Tadi kalian minta raja untuk berperang melawan Jalut. Ini sekarang sudah ada raja. Berangkatlah kalian berperang sama dia. Mau tidak mau, pergilah mereka. Jumlah yang pergi 7.000. Termasuklah di dalamnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud waktu itu, Bu, remaja menjelang dewasa. Begitu sampai di sungai, dijadikanlah oleh Tolut sungai itu menjadi ujian bagi para pengikutnya. Siapa yang setia kepadaku, jangan minum air ini. Tapi siapa yang meminum air sungai ini, berarti dia bukan pasukan. Silahkan tinggal atau pulang. 7.000 yang pergi, 6.700 yang minum, Pak. Nah, itulah susahnya tuh, Pak. Tinggal 300 lagi. Termasuklah Nabi Daud di dalam 300 itu. Jadi memang susah, Pak. Jadi Bapak usahakanlah orang-orang Islam yang dikasih Allah kesempatan untuk kaya. Kayalah, karena kaya orang Islam itu bisa berarti untuk orang lain. Cuman jangan dipaksa kekayaan itu dengan cara kita sendiri, sehingga kita menghalalkan. Nah, kadang-kadang orang sekarang banyak, kan ada ustadz ngomong tuh, pokok usahakan kita kaya, tapi jangan makan barang orang, jangan makan orang diolah, ngurus-ngurus apa-apa disusahkan supaya orang bayar. Kadang-kadang ada seperti itu, Pak, kan, untuk mendapatkan uang, tapi dia ngolah orang, dipersulitnya orang. Bisa, Pak, tapi kalau macam ini 2 bulan siapnya, saya bisa bantu Bapak, macam pahlawan, Pak. Macam baik betul, bisa sehari siap, Pak. Tapi kalau ada Bapak 2.500.000, ini bukan untuk saya ya, Pak, ya Bapak, jangan salah sangka, Pak, untuk dia ngolah. Nah, itu kan banyak orang seperti itu, Bu. Sesuatu yang mudah disulitkannya sehingga dia dapat uang. Dengan uang itu dia mau bersedekah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, dia hanya menerima yang baik. Jadi kalau orang, Bu, bersedekah pakai duit orang, yang salah dia mendapatkannya sama dengan mencuci baju dengan air kencing, Pak. Bukan bersih, dia tambah kotor dia jadinya. Jadi itu ya, Pak, ya. Jangan kita sampai menganggap bahwa halalkan segala cara untuk mendapatkan uang, sudah itu kita bawa kepada kebaikan. Itu sama mencuci baju pakai air kencing. Kalau laba makanlah, tapi jangan ngolah orang. Dia kan tidak semuanya, Pak, uang yang kita dapat dengan cara seperti itu haram, tidak. Jangan sampai, misalnya nih, Bu, ya, kita itu jangan sampai menganiaya hak. Misalnya jalan nih, Bu, jalan sekian, rupanya berlebih, dia dapat laba, makanlah. Tapi jangan mengurangi aspal, jangan mengurangi apa, jangan mengurangi struktur, laba makan. Makanya banyak pejabat-pejabat itu bilang, silahkanlah kalau kalian temakan sama kalian duit ini, makanlah, tapi ada barangnya, jangan sampai tidak ada. Itu maksudnya itu, Pak. Ini sampai tidak ada sama sekali, Pak, dibuat. Jalan kita 2 kali berlubang, balik dia itu besok ditambal, balik itu macam itu dia, Pak. Ambillah, tapi jangan sampai barang itu tidak ada, usahakan barang itu ada.
Tapi ini janganlah Bapak salah ngamalkan Pak, nanti kena saya nanti pergi dia beli sapi, ada ndak fee-nya untuk saya? Wah, itu bisa 500 satu sapi Pak. Pokok kita ingat kata Ustaz Nazril waktu itu, pokoknya ndak apa laba, yang penting sapinya ada. Wah, saya yang kena jadinya Pak. Itu disik-disik sapi datang Bu untuk menyediakan fee untuk dia. Jadi jangan sampai menyalah artikan ketika kita mendengar pengajian. Nah, kemudian tinggal 300, waktu bertemu dengan Tolut semuanya ketakutan, Pak. Dibangkitkan Tolutlah semangat pasukannya. Siapa yang berhasil membunuh Jalut akan aku nikahkan dengan anak perempuanku. Tidak ada yang berani maju, hanya satu yang maju, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Maju Nabi Daud, senjatanya menjanik namanya. Menjanik itu sejenis ketapel, tapi kekuatannya besar tuh. Sempat menjanik tuh kena batu sama batu aja bisa pecah batu yang kena. Tapi kalau ketapel dilarang Rasulullah, karena ketapel hanya mematahkan gigi gitu Rasulullah. Tapi kalau menjanik mati orang dibuat. Kenalah topeng besi Jalut. Jadi Nabi Daud bukan fight dengan Jalut, karena Jalut besar Pak. Pakai manjanik itu lah 3 buah batu, tersungkurlah Jalut. Pecah tengkoraknya kena manjanik Nabi Daud. Padahal dia udah pakai topeng besi itu. Macam gerakan intifada Palestina lah Pak, itu kan gunakan batu. Tapi mereka tidak menggunakan seperti Nabi Daud. Waduh, kalau sempat yang menjanik macam Nabi Daud itu cara melemparnya mati tentara Israel bisa dibuat. Cuman mereka kena batu aja udah lari, apalagi kalau sempat dia menjanik. Di batu aja sama orang-orang Palestina udah tidak berani mereka maju. Sempat pakai menjanik itu jarak jauh aja bisa tuh Pak. Ngeri juga kekuatannya tuh. Nah kemudian Bapak Ibu, begitu Jalut mati, semua masyarakat waktu itu mengeluh-elukan Nabi Daud. Hidup Daud, hidup Daud. Wah banyak orang kalau macam sekarang nih FYP Pak, di TikTok itu aja keluar tuh, Twitter itu aja berhari-hari itu Pak. Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Pokoknya popularitas Nabi Daud langsung melejit dalam beberapa hari. Followernya banyak Pak. Semua orang mengeluh-elukan Nabi Daud. Ketika popularitas Nabi Daud melejit, Tolut yang tadinya dipilih oleh Allah melalui Nabi Samuel sakit hatinya dengan Nabi Daud. Ngeri enggak jabatan itu Pak. Ini Tolut Allah yang angkat nih lewat Nabi Samuel. Nabi Daud naik namanya, benci mertuanya. Kan dinikahinya sama anak gadisnya Pak. Kok Daud aja yang tersebut-sebut sama orang lain? Itulah ujian jabatan itu berarti. Yang udah Allah lantik aja bisa meleset jadinya, apalagi yang kita menunjuknya. Jadi kalau kita sudah menunjuk orang untuk menjadi wakil kita, banyak-banyak doakan. Karena itu berat Bu, jangan salahkan orang berubah karena itu berat. Dan kadang membuat wakil-wakil kita ini berubah karena kita juga. Kalau wakil kita sudah dia naik jadi anggota dewan, dia itu memikirkan banyak orang, jangan sentimen pribadi kita aja Pak. Ini dia minta tolong pribadi itu tidak dapat, langsung diburuk-buruk ya Bapak. Kadang kasihan kita nengok anggota dewannya apa Bu, sampai istrinya hamil mau melahirkan pun anggota dewan juga dia minta bantu Pak. Sampai anggota dewan ini bilang, saya padahal tidak ikut campur Ustaz, tapi yang ambil saya pokoknya segala macam masalah ke anggota dewan. Setelah itu kita nanti mudah mengatakan berubah, dia dulu minta suara. Tidak usah itu, doakan. Kemudian jangan ada kepentingan pribadi kita yang terselip. Masukkan anak saya sini, masukkan. Yang betul-betul aja lah, yang menjadi kewajiban beliau itu yang kita minta. Bukan urusan pribadi kita. Ini Tolut berubah jadinya. Sakit hati dia sama menantunya sendiri sampai ke tingkat apa Pak? Ingin membunuh Nabi Daud.
Asal ada pemberontakan terjadi, dikirimnya Nabi Daud. Pergi situ Daud, 10 orang aja ya. Maksudnya 10 orang itu supaya gampang mati ya. Rupanya hidup terus, menang terus. Terang-terangan akhirnya Tolut ingin membunuh Nabi Daud. Nabi Daud lari dari kerajaan, kemudian disusul oleh mertuanya. Karena mertuanya capek, tertidur, nampak oleh Nabi Daud dari atas bukit, turun dia ke bawah, ditusukkannya mata panah itu ke hadapan muka mertuanya. Terkejut mertuanya terbangun. Kata Nabi Daud, kalau aku menginginkan kekuasaanmu ayah, mudah bagiku untuk melenyapkan dosa. Tapi aku tidak mau. Akhirnya sadarlah Tolut, berhenti jadi raja, kembali menjadi masyarakat biasa, naiklah Nabi Daud sebagai Raja Bani Israel. Itulah ngerinya sebuah jabatan. Jadi jangan kita gampang menghina-hina pejabat kita. Memang berat tuh. Menjadi wakil rakyat itu tuh berat. Banyak yang dipikirkannya. Maka kawal dia terus dengan doa. Dengan doa, doakan yang baik-baik. Waktu Nabi Daud menjadi raja, Bu. Nabi Daud kan punya 2 orang anak, Pak. Satu namanya Absalom, satu namanya Sulaiman. Nah, di umur Nabi Sulaiman ini umur 15, itu sudah sering dibawa oleh Nabi Daud, Pak. Karena dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Jadi ingat, Bu ya, cerdas itu pemberian Allah. Ada yang kita usahakan baru bisa jadi cerdas, tapi ada memang orang yang dikasih Allah kecerdasan. Kalau kita lihat anak-anak di kampung-kampung, makannya nasi putih pakai garam, susu dodotnya teh kasih gula sedikit. Tapi cerdas-cerdas, Pak, itu memang pemberian Allah. Anak kita udah kita kasih madu, susu mahal-mahal, DHA, omega 3, tetap lisui, bodoh lagi, Pak. Jadi dia memang ada kecerdasan itu diusahakan. Makanya Pak, kenali kelebihan kita masing-masing. Makanya Bu, bisa macam orang-orang kami ini. Terus, wah hebat nih Ustadz nih, kita suruh aja lah duduk jadi anggota dewan. Jangan, Pak. Itu bukan bidang kami, bisa hancur dibuatnya. Jadi kita bidang kita itu sudah masing-masing, Pak. Kenali kelebihan kita, di situ kita nanti akan berjaya. Jadi, nah makanya cerdasnya Nabi Sulaiman ini karena di atas rata-rata, asal ada persidangan di kerajaan, ayahnya selalu meminta pendapat Nabi Sulaiman. Bukti kecerdasan itu apa, Bu? Ada 2 orang perempuan berebut bayi. Kisah bayi tertukar di zaman sekarang tuh, Pak, udah ada di zaman Nabi Sulaiman. Ribut, yang ini anak aku, tengoklah matanya, ini anakku, ini tengoklah hidungnya sama aku, macam-macam lah. Akhirnya waktu disidang, Ibu B berbicara dengan Nabi Daud dan omongannya sangat masuk akal dan bisa diterima. Sementara omongan Ibu A tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Maka Nabi Daud memenangkan Ibu B. Dikasihlah bayi itu kepada Ibu B. Kata Nabi Sulaiman, maaf ya, bolehkah aku ikut dalam masalah ini? Oh silakan Sulaiman. Jadi kan ibu ini berdua nih mengaku bayinya, satu punya ibu juga mengatakan ini punya saya. Supaya adil, kata Nabi Sulaiman, saya akan belah 2 bayi ini, masing-masing mendapat separuhnya. Apakah Ibu B setuju? Oh setuju Sulaiman. Apakah Ibu A setuju? Oh enggak, saya berbohong. Sebetulnya bayi ini bukan punya saya, tapi Ibu B yang punya. Maka Nabi Sulaiman mengambil bayi itu, memberikannya kepada Ibu A. Terkejut Ibu B, loh kok enggak saya? Tidak ada seorang ibu kandung yang mau anaknya dibelah 2. Tapi kau menyetujuinya. Ini bayi milik Ibu A. Cuman Ibu B ini kenapa tadi dimenangkan oleh Nabi Daud? Pandai ngomong, Pak. Dia pandai menjelaskan. Nah itulah kadang-kadang, Bu ya,
kesulitan orang-orang benar, tapi dia susah ngomong, Mbak. Itu akhirnya tidak dipercaya. Akhirnya kita pakai orang-orang yang ngomongnya bagus, sebetulnya dia jahat. Dia tidak pandai ngomong nih, kan ada orang memang tidak pandai dia ngomong, padahal dia betul. Jadi kalau pas kita nampak orang berdebat, yang satu nih kita tahu dia orang baik, tapi tidak pandai ngomong, Mbak. Akhirnya tetap yang buruk, akhirnya yang pasti menang. Itu bukti kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang masalah kebun datang 2 orang laki-laki. Apa masalah kalian? Kebun aku mau panen, masuk kambing dia, dirusaknya hasil panen aku, dimakannya. Kata Nabi Daud, serahkan semua kambingmu kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Kata Nabi Sulaiman, maaf ya, seharusnya begini saja menurut aku ya. Yang punya kambing, berikan kambingnya kepada pemilik kebun untuk dimanfaatkan. Sembari itu, yang pemilik kambing ini perbaiki kebun orang yang punya kebun ini sampai pula dia mau panen. Setelah mau panen, maka pemilik kebun harus mengembalikan lagi kambing-kambing kepada pemiliknya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Oh ya betul. Betul Sulaiman, kau benar. Akhirnya dipakailah pendapat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sering dibawa-bawa bapaknya, abangnya sakit hati. Nah, ini jabatan lagi nih Pak. Ini nampaknya adek aku yang bakal jadi raja nih, tidak bisa nih. Ya, sering betul bapak bawa-bawa dia kemana? Anak Nabi itu Pak. Kurang doa apa kira-kira Nabi Daud untuk anak. Jadi bapak ibu jangan terkecil hati Pak. Anak payah dikasih tahu. Nabi Daud kurang doa apa? Amalan Nabi Daud itu belum ada orang mengalahkan puasa cara Nabi Daud begitu Pak. Sehari puasa, sehari enggak. 4 hari ibadah dalam seminggu. 3 hari cuman dia bekerja untuk melayani masyarakat. 4 hari itu khusus oleh Nabi Daud. Jangan ada yang mengganggu aku. Jadi kalau Nabi Daud sudah ibadah dalam 4 hari dalam seminggu itu Pak, tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke dalam. Makanya pas malaikat maut jebol masuk ke dalam, di situ terkejut Nabi Daud. Cuman malaikat maut yang jebol masuk Pak. Ditanya oleh Nabi Daud, ngapa kau kemari? Aku tuh membuat ramai penghuni kubur, membuat sepi penghuni rumah. Baru sadar Nabi Daud, yang jebol masuk ini adalah malaikat maut. Ada yang bisa mengalahkan ibadah Nabi Daud seperti itu? Puasa terbaik, ibadahnya bagus, tidak keluar-keluar kalau udah 4 hari ibadah. Kurang doa apa untuk anak Pak? Dapat anak meleset satu. Cara Absalom ini macam mana Pak? Mulai dia menampilkan sosok laki-laki yang sangat baik. Turun dia ke masyarakat Pak. Apa masalah Bapak Ibu? Turun dia Pak. Jadi ini apa yang dilakukan orang sekarang turun-turun sebelum pemilihan tuh udah dibuat oleh Absalom tuh Pak. Abang Nabi Sulaiman pertama yang melakukan itu. Jadi kalau kita belajar sejarah nih Bu, tidak ada kita terkejut lagi Pak, karena sejarah itu berulang. Apa yang terjadi sekarang itu sudah terjadi di masa lalu. Turunlah Absalom ini. Apa masalah Bapak Ibu? Ya nanti saya bantu. Dibantu betul Pak. Selesai masalah masyarakat dibuatnya, turun dia ke pelosok-pelosok. Dia nak raja Pak, duit banyak. Jadi sayang masyarakat kepadanya Bu, tapi niatnya salah Pak. Jadi dia turun, tapi niatnya jahat. Dia ingin jangan sampai adiknya yang jadi raja. Tetap ada maksud terselubung. Semua masyarakat dibantunya. Asal ada masyarakat yang mau ke kerajaan, dipotongnya langsung Pak. Apa masalah? Biar saya selesaikan. Sampailah simpati masyarakat bulat kepada Absalom. Mulailah Absalom menghubungi tim-tim suksesnya Pak. Udah ada tuh Pak. Macam mana kekuatan di sana udah bagus. Oh bagus. Nanti kau tunggu perintah aja pokoknya ketua, kan gitu Pak ya. Ketua perintahkan gerak kami nanti. Di hari yang ditentukan pada pagi hari bergeraklah semua masyarakat waktu itu untuk menjatuhkan Nabi Daud. Angkat Absalom menjadi raja, angkat Absalom menjadi raja, dikudetanya bapak kandungnya sendiri. Bayangkan kalau bapak sendiri tidak jabatan tuh Pak. Bapak kandungnya dikudetanya. Apa yang dilakukan Nabi Daud? Menyuruh seluruh yang di istana untuk minggir, termasuk pasukan-pasukan kesayangannya Pak. Jangan sampai terlibat sama anakku.
Ditinggalkannya lah kerajaan itu, dikudeta lah Nabi Daud alaihissalam. Ngeri enggak godaan jabatan tuh Pak? Anak kandung mengkudeta bapaknya sendiri. Jadi jangan heran kalau ada terjadi itu seperti sekarang tuh. Udah terjadi di masa lalu semua. Lebih parah lah lagi Pak. Lari Nabi Daud Bu, bermunajat kepada Allah, apa yang harus dia lakukan? Akhirnya Nabi Daud memutuskan untuk melakukan kontraaksi, rebut balik. Tapi pesan Nabi Daud kepada tentara khususnya apa Bu? Jangan sampai anakku terbunuh. Yang cinta kepada anak ini tetap juga Bu. Jangan sampai anakku terbunuh. Tapi waktu perebutan kembali kerajaan itu, qadarullah tidak bisa dihindari, Absalom akhirnya terbunuh. Naiklah Nabi Daud lagi menjadi raja, barulah nanti digantikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ngeri Bu kalau soal ujian jabatan kekuasaan di. Nah, pas Nabi Sulaiman menjadi raja, adil, makmur. Karena apa Pak? Nabi Sulaiman kaya raya Pak. Itu gunanya kadang Pak. Pemimpin kaya raya, duit banyak, tidak bisa diatur orang. Dia berduit Pak. Makanya Ratu Balkis ketika coba menyogok Nabi Sulaiman, bawa balik barang-barang kau nih. Bawa balik. Pokok tidak mau kalian menerima tauhid, aku gempur daerah kalian. Tidak bisa disogok Pak. Suruh. Pas datang Ratu Balkis langsung malu ditengoknya istana Nabi Sulaiman bagus besar. Itu budaya Pak. Kalau kita tidak berduit macam kami ustaz ini Bu, kalau tidak berduit Bu, azab Pak dibawa orang ke sini. Pilihlah bapak ini Bu, dia baik dapat amplop 5 juta Pak. Karena Pak payah hidup. Tapi kalau misalnya kita berduit, nanti tolong sampaikan Ustaz, oh tidak pandai saya itu Pak. Saya kalau ceramah aja, kalau mempromosikan bapak saya tidak kenal sama bapak. Bisa Bu. Ini segini Ustaz, tidak maaf Pak, saya ada. Kan enak tuh Pak. Tapi kalau tambah banyak dia masuk lagi ini Pak. Payah Bu. Nah, itu gunanya. Saya sangat ingin sekali kalau usaha-usaha ini harus dia punya usaha, dia harus independen. Kalau tidak dia bisa dibayar orang, Pak, dibeli orang, dia tidak duit, payah hidupnya. Ustadz bisa ceramah Jumat malam di desa kami Ustadz, berangkat agak sore, sebentar saya tengok jadwal. Bisa Pak, bisa. Habis sisa caranya Ustadz, jam 4 sore boleh lah Ustadz berangkat. Ayolah. Sejam setelah yang pertama nelfon yang kedua, Ustaz, terlambatlah kami mungkin nelfon Ustaz mendadak nih Ustaz. Apa itu Pak? Hari Jumat pada Isya Ustaz di kampung kami. Jam 2 lah berangkat agak jauh juga nih Ustaz. Aduh minta maaf saya Pak. Saya sudah ada jadwal. Itulah Ustaz kata pengurus kalau Ustaz bisa datang sekian juta untuk dia jam berapa tadi Pak? Berubah sekali itu Pak. Itu payahnya Bu. Coba Pak, 3 bulan mau puasa kemarin, gaji memparipurnakan tertahan Pak. Itu suara muazin udah rendah semua itu Pak. Karena tidak cair Bu. Imam udah rendah suaranya. Pas masuk bulan Ramadan, terkejut saya Pak, nyaring suara imam balik. Ini cair nih. Rupanya iya Bu, pengaruh dia Pak. Gitu. Jadi makanya Bu ya, Nabi Sulaiman itu tidak bisa diolah-olah dia Pak, dia kaya. Ibu ada dengar berita beberapa minggu yang lalu, kepala desa di demo masyarakatnya bukan karena dia jahat Pak, karena terlalu baik Pak. Dia kaya, dia juragan tebu Pak. Duit gajinya tidak diambil, jadi enak dia melayani masyarakat tuh Pak. Akhirnya di demo masyarakat karena dia tidak mau naik lagi Pak. Memohon masyarakatnya mendemo dia, kami pokoknya ingin Bapak naik lagi. Di mana ada sejarah ini terjadi Pak? Itu gunanya Pak. Kalau kita kaya, soleh, agak aman jantung kita nih Pak. Kalau tidak bisa dibayar orang kita nih. Kata ibu macam-macam kami ini baiklah hati kami ini. Tidak ada Pak, sama. Kalau tidak berduit itu Pak, otomatis kan akhirnya kita memohon-mohon ke orang. Saya cantanya sama Bapak Ibu, Bapak Wakil Gubernur selalu hadir di pengajian saya di Masjid Nurul Yakin. Cari satu aja foto saya, tidak akan Bapak jumpai. Cari satu aja foto saya sama Pak, tidak akan pernah Bapak Ibu jumpai.
Karena bukan saya so hebat pula Pak, nanti saya jadi jahat, kawan pejabat saya manfaatkan orang. Nah, itu yang saya hindari itu. Kemudian supaya apa? Jangan pula saya menjilat-jilat gitu Pak kan. Tolong Pak, ada sedikit nih Pak, mau beli buku, mau ini, tentu menjilat saya jadinya Pak. Ini kawan pejabat, itu yang dihindari itu. Makanya jangan sampai kita menghina para pejabat, karena jadi pejabat itu berat. Kalaupun Bapak ingin menjadi penguasa, usahakan berduit Pak. Karena kalau Bapak berduit, agak aman nanti hati Bapak. Karena Bapak tidak bisa dibeli orang, karena Bapak punya uang. Tapi kalau yang tidak berduit, utamakan kejujuran aja. Kadang kan kita ada juga nih Pak, memang ekonomi kurang, tapi kita bagus. Boleh kita mempromosikan diri, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dia yang minta jabatan tuh Pak. Angkat aku menjadi penguasa negeri ini Tuhan. Karena aku orang yang amanah dan bisa dipercaya. Kalau orang seperti itu silahkan maju. Dia boleh meminta. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tapi jangan pula sampai dianggap tadi aku kena tembak dari tadi tidak apa ya. Ini supaya untuk kita semua tidak ada maksud untuk mengenakan orang, rasanya jauh saya dari sifat seperti itu, nyindir orang atau tidak sama sekali. Nah, ini memang sejarah yang pernah terjadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.